Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita kesaksian dari negara Chili yang mengisahkan tentang seorang umat Tuhan bernama Sebastian dengan judul Dari Penyanyi Rap Menjadi Pengkhotbah. Sebastian menjalani dua kehidupan di Chili, di rumah dan di sekolah. Ia adalah anak yang pendiam, rajin belajar, dan penurut. Pada hari Sabat pagi, ia pergi ke gereja bersama orang tuanya. Dia bahkan memegang posisi kepimpinan di gereja. Namun, sepulang sekolah dan bahkan setelah gereja pada hari Sabat, Sebastian berubah menjadi rapper, penyanyi rap yang menarik banyak orang dengan penampilannya. Sebastian dibesarkan di sebuah keluarga Advent. Ketika dia masih kecil, orang tuanya adalah guru yang berpikiran misi dan bekerja di beberapa sekolah Advent di Chili. Sebagai seorang remaja, Sebastian tidak tertarik dengan gereja. Dia berpikir bahwa satu-satunya hal yang ditawarkan di sana adalah hal yang monoton. Ia telah mendengar tentang Tuhan sepanjang hidupnya, tetapi ia tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa dan renungan harian. Yang dia tahu tentang Tuhan hanyalah apa yang dia dengar di gereja. Sepertinya rencana Tuhan tidak melibatkan dirinya. Di luar gereja, musik hip-hop menyebar ke seluruh Chili dan Amerika Selatan. Musik tersebut menghipnotis Sebastian yang berusia 14 tahun. Dia merasa berubah ketika mendengarkannya. Ia sangat tertarik dengan rap gaya bebas, sebuah gaya musik hip-hop di mana para artisnya berimprovisasi dengan syair yang tidak tertulis mengikut irama. Dia bergabung dengan remaja lainnya dalam pertarungan rap, tempat mereka berdebat dan menghina satu sama lain tentang topik-topik seperti sejarah, sains, dan agama. Para peserta harus memiliki kemampuan membaca yang baik untuk memenangkan kontes. Ketika Sebastian menang, teman-temannya menyemangati dia untuk terus berkompetisi. Dia bertanding di taman kota melawan orang-orang yang jauh lebih tua yang berusia pertengahan 20-an. Pada suatu sore di hari Sabat, ia memenangkan pertarungan rap dengan berhasil membela iblis dalam sebuah debat tentang iblis. Sebastian menyukai tantangan tersebut dan dia menikmati kemenangan. Dia menggunakan alkohol dan zat-zat lain yang biasa digunakan dalam pertarungan rap. Dia mendengarkan hip-hop sepanjang waktu. Entah bagaimana dia berhasil memisahkan kedua kehidupannya. Orang tuanya tidak tahu bahwa dia menjalani kehidupan ganda. 4 tahun berlalu. Kemudian COVID melanda. Chili mengalami karantina wilayah dan Sebastian terjebak di rumah. Dia menemukan pertarungan rap secara online. Tetapi itu tidak sama. Dunianya kehilangan maknanya. Untuk pertama kali, Sebastian berpikir tentang Tuhan. Ia merasa hampa dan sebuah keinginan tumbuh di dalam dirinya untuk mengenal Tuhan. Dia tumbuh dengan ibadah keluarga setiap hari, tapi dia tidak pernah berpikir untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah memberitahunya bahwa cara untuk mengenal Tuhan adalah dengan menghabiskan waktu bersamanya dalam Alkitab dan doa. Sebastian ingin memiliki hubungan dengan Yesus dan dia tertanya-tanya, apakah Yesus merasakan hal yang sama? Untuk mengetahuinya, suatu hari ia meminta Yesus untuk membangunkannya di pagi hari agar dapat menghabiskan waktu bersama. Sebastian biasanya tidur lebih lama dan sulit baginya untuk bangun di pagi hari. Namun setelah dia memanjatkan doa tersebut, dia mulai bangun pada pukul 5 atau 6 pagi. Ia sangat gembira dan bahkan lega. Ia yakin bahwa Yesus berkata, "Aku hidup dan ingin menjalani hubungan denganmu." Ketika Sebastian membaca Alkitab, ia menyadari bahwa Alkitab lebih dari sekedar buku. Bagian-bagian Alkitab lebih mendalam dan lebih menarik dari syair rap manapun yang bisa dia improvisasi. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa hampa. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia menghabiskan waktu bersama Tuhan dalam Alkitab dan berdoa selama pandemi COVID.
Ketika pembatasan dicabut, Sebastian bergabung dengan kelompok pemuda Advent untuk menjual buku dari rumah ke rumah. Pengalaman ini memperkuat transformasi batin yang telah dimulai selama pandemi. Ketika ia membagikan kasihnya kepada Yesus, Sebastian merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Saat ini, Sebastian berusia 21 tahun dan sedang belajar di teologi di Universitas Advent Chile. Ia dianggap sebagai mahasiswa berprestasi dan para pengajarnya mengirimnya ke Bolivia untuk menghadiri konferensi penciptaan yang diselenggarakan oleh Divisi Amerika Selatan. Dia juga melayani sebagai pendeta mahasiswa. Sebastian mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk belajar di Universitas Advent Chile. Saya merasa bahwa ini benar-benar merupakan sebuah anugerah bagi hidup saya. Karena saya melihat di mana saya dulu dan di mana saya sekarang, dan ada perbedaan yang radikal, katanya. Saya harus mengubah gaya hidup saya, pikiran saya, hal-hal yang saya dengarkan, dan hal-hal yang saya konsumsi. Ia menambahkan, Tuhan masih bekerja di dalam diri saya. Saya berharap untuk menjadi layak atas panggilan yang telah Dia berikan kepada saya. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini, yang juga dikenal sebagai persembahan proyek misi Triwulan, akan diberikan kepada Universitas Advent Chile di Chilean, Chile. Persembahan tersebut akan memungkinkan 50 mahasiswa lagi untuk tinggal di asrama di kampus. Saat ini, universitas tersebut memiliki sekitar 3.000 mahasiswa yang sebagiannya besar bukan Advent dan tinggal di luar kampus. Asrama yang diperluas akan terbuka untuk semua orang, tapi sangat dibutuhkan oleh mahasiswa teologi dan pendidikan Advent yang datang ke universitas dari tempat-tempat yang jauh dan sedang belajar untuk bekerja di gereja-gereja dan sekolah-sekolah Advent. Sebastian tinggal di salah satu asrama yang akan diperluas dengan persembahan tersebut. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.